sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari yang ada di sana dan pagi hari di sini di Indonesia. Dan judulnya adalah bagaimana kita besar di dalam kehidupan. How to be great in life. Kita itu punya sebuah hal yang kita nggak sadari bahwa setiap kita itu ingin bertumbuh besar. Kalau yang anak kecil, waktu dia kecil dia ingin seperti kakak-kakaknya, seperti papa mamanya. Dia pakai lipstick, make up dari mamanya, pakai sepatunya, tasnya. Kita yang berusaha, kita ingin toko kita, usaha kita menjadi besar. Karir kita menjadi tinggi, penghasilan kita menjadi besar. Sebetulnya itu adalah benih dari Tuhan sendiri, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, dan keinginan untuk maju itu nggak salah. Orang sering bilang gini, ih kamu orangnya ambisian. Nah, ambisi itu bukan sebuah kata yang salah kalau kita lihat di kamus. Yang membedakan adalah ada ambisi yang baik, ada ambisi yang tidak baik. Selama ambisi itu baik, sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah hal yang sah-sah saja. Ya, jadi kita tuh punya Tuhan yang besar. Untuk kita bertumbuh besar, tidak ada yang salah. Nah, kita akan belajar kenapa sih ada orang yang gak bisa bertumbuh besar di dalam kehidupannya, dalam segala aspek yang dia sedang jalani. Kita buka dulu dalam Kejadian 1 ayat 28. Semuanya yang besar harus dimulai dari visi yang besar. Kejadian 1 ayat 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Untuk teman-teman yang ada di Amerika lebih mengerti ini mungkin. Hari ini kita belajar banyak ayat ya. Kita gali, kita kupas supaya kita bisa bertumbuh karenanya. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. Nah, kalau kita bisa simpulkan visi yang besar tersebut dari ayat Kejadian 1:28 itu seperti apa sih? Jadi entah kita ibu rumah tangga, entah kita ada di gereja, di marketplace, di politik, pelajar, mahasiswa. Jadi kita harus punya visi yang besar ini. Beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, artinya apa? Memperbanyak gambar Allah. Artinya kalau kita mau besar dimulai dengan karakter Kristus. Saya percaya kalau kita bekerja hanya sebagai karyawan, tapi kita punya karakter Kristus, kita punya tanggung jawab, punya kesetiaan, punya nilai excellent, punya apa lagi? Punya semangat, punya antusias, kita ringan tangan, itu semua karakternya Kristus. Kita murah hati, kita panjang sabar, tidak mudah emosi, punya penguasaan diri, bisa menolong orang yang susah, tim yang lemah, kita tolong dia. Bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan tim. Banyak sekali karakter Kristus. Saya percaya kalau bosnya berpikir siapa yang paling harus dipromosi adalah orang tersebut. Kalau kita mungkin hanya menjual produk, kita melakukan catering, tapi kalau yang kita fokuskan memperbanyak gambar Allah, makanan kita mungkin tidak semewah yang lain, mungkin tidak semurah yang lain, kelasnya tidak setinggi yang lain, tapi kalau yang serve itu punya karakter Kristus, orang senang deal dengan kita. Tepat waktu, kerapihan, kebersihan.
Ini menerjemahkan ayat ini sangat luas sekali. Saya percaya di dalam nama Yesus, semua yang ikut Zoom ini, ikut YouTube ini akan menjadi besar di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi yang diperbanyak jangan cuannya dulu. Yang diperbanyak apa? Karakter Allah. Salah satu karakter Allah adalah kasih. Kalau kita melakukan apapun dengan kasih, orang bisa merasakannya. Kalau kita sebagai pemilik bisnis, orang-orang yang bekerja sama kita tuh akan bisa merasakannya. Saya lupa tanya waktu saya tuh berapa lama ya. Nanti jalan terus, Bebas udah ada Pak yang Sujuan. tunggu. Oh bebas, oke. Ya, Luar oke. biasa sekali. Memang Amerika penuh dengan kebebasan yang terarah. Iya, amin. Oke, lanjut. Jadi misalnya ya dulu kita nggak punya staff, kita nggak punya karyawan. Saya lihat orang-orang lain ya, wah hebat-hebat banget ya timnya S1, S2, lulusan Amerika, summa cum laude gitu. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu jangan dikhawatirkan, dibawakan dalam doa. Saya bilang Tuhan, kalau gereja mau bertumbuh, kan perlu pelayan-pelayan Tuhan yang volunteers, yang juga secara full time. Kenapa mereka bisa punya orang-orang berkualitas? Kerajaan Allah itu deserve orang-orang yang berkualitas. Jadi saya doa. Dan apa yang terjadi, Tuhan itu sangat baik. Sekarang hampir 100% itu kita dilayani oleh volunteers dan orang-orang yang melayani itu punya kapasitas yang luar biasa. Seringkali karena saya udah percayakan ke HRD, saya misalnya habis travel, pelayanan, saya pulang, saya tanya itu siapa? Oh, orang baru, siapa sih dia? Dan ada juga yang saya temukan waktu saya konseling, ketemu, saya pengen kenalan gitu ya. Dia bilang ya dia lulusannya Amerika, lulusan sarjana, terus dia nggak dapat zaman Tuhan di sana, dia pulang ingin melayani. Saya bilang kamu nggak salah kerja di gereja. Ini sebentar lagi saya akan berkati pemberkatan nikah, staff saya ketemu. Saya bilang kamu tuh backgroundnya apa sih? Jadi karena udah di handle sama HRD, saya juga belum ngobrol sama dia. Pekerjaannya baik, salah satunya buat aransemen setiap minggu di gereja. Istrinya lulusan teologi ya, suaminya itu S1 keuangan, S2 keuangan. Wah saya bilang ini kalau umur segini terus kerja di luar udah luar biasa sekali mereka punya karir. Saya tanya apa evaluasi selama kerja di Gilgal, kamu gimana? Satu kata pertama yang keluar ini baru kejadian mungkin 2-3 hari lalu. Dia bilang karena kita ada di sini karena semua nilai-nilai yang diajarkan itu dihidupi. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat gereja aja bisa bertumbuh karena salah satunya adalah memperbanyak gambar Allah. Kita nggak bisa kompetisi sama gereja yang lightingnya lebih bagus, setiap minggu keluarin lagu baru, pendetanya lebih kurus, lebih ganteng, gerejanya AC-nya lebih dingin. Sampai kapan kita mau tanding? Bapak Ibu kan gitu. Kita kerja sama orang ada yang lebih muda dari kita, ada yang lebih pinter sama kita. Mau cari calon suami, calon istri, selalu ada yang lebih hebat dari kita. Ingat di atas ketoprak ada kerupuk. Yang paling penting adalah begini, kejar gambar Allah dalam hidup kita. Itu orang Ambon bilang saya nggak ada lawan. Jadi perbanyak gambar Allah dalam hidup kita. Yang berumah tangga kalau mau besar, mungkin yang lain bisa sekolahin di 5 universitas terbesar di Amerika yang paling top. Anak-anaknya bisa dapat fasilitas, satu persatu dapat mobil pribadi. Mungkin anak-anak kita naik kendaraan umum, nggak masalah. Tanamkan karakter Kristus dalam hidup mereka. Kita akan lihat mereka jadi besar dalam kehidupan. Kalau di Indo tuh terkenal, saya nggak tahu kalau di Amerika tuh gimana ya. Mereka bilang, ya lu anak-anaknya udah pada jadi orang. Yang belum jadi kan tersinggung, memang anak kita monyet.
Jadi nggak usah pusing, mau dikatain monyet atau apapun, yang penting punya gambar Allah. Itu yang pertama. Jadi visi yang besar, jangan cuan dulu, jangan karir dulu, jangan suami yang ganteng dulu, perbanyak gambar Allah. Itu akan menarik banyak orang, menarik banyak berkat dalam hidup kita. Yang kedua, taklukkanlah. Kan kadang baca Kejadian 1 ayat 28 suka bingung. Taklukkanlah artinya apa? Mempengaruhi dengan kebenaran. Kita lihat sekarang lewat sosmed ya, yang terjadi itu orang ngomong apa kita percaya. Katanya makan cicak nanti kankernya sembuh, minum air kencing sendiri, lalu makan pete yang banyak, nanti ginjalnya sembuh. Yang ada berantem suami istri, lu bau lu, jangan tidur kamar sini lu. Jadi kita dengan mudah percaya. Nah lalu kita harus gimana? Menurut saya Tuhan bilang waktu kita bilang kamu adalah garam, ibu-ibu di sini yang pintar masak siapa ya? Kan nggak mungkin masak sop sepanci, garamnya seember. Cukup sesendok, tapi memberi rasa bagi sop itu. Yang penting jangan lupa dikasih garam. Rumah kita misalnya ukuran 50 meter persegi, apartemen kan mahal di sana. Ada satu cerita lucu, saya suka jalan pagi sama tetangga saya. Saya bilang, kok anaknya berapa? Dia cerita lah, sekarang di mana? Kerja, kuliah. Kan kita harus kenal orang dong sebelum cerita tentang Yesus. Dia bilang anak saya di Amerika tuh gak mau pulang-pulang di New York. Papanya punya usaha, dia gak mau pulang. Ini sama sekali gak ada cerita, ini pas lagi cerita di New York. Terus dia, wah udah susah lah pokoknya kuliah, sukses, gajinya tinggi, dia bilang mau kerja di sana. Terus nggak lama ngobrol, gimana perkembangan anak kamu di sana? Baru pulang tuh. Kenapa pulang? Dia bilang nggak cukup gajinya gede, pengeluarannya gede katanya. Sewa apartemen berapa ribu sebulan, buat hidup segala. Akhirnya nggak bisa nabung. Dia bilang lebih enak pulang katanya, tinggal di rumah papa, bisa kerja dapat gaji. Ada satu kesalahan terbesar dari anak itu menurut saya. Dia nggak ketemu Pastor Yongki. Kalau ketemu Pastor Yongki, saya rasa masalah selesai. Ketemu apartemen lebih murah, ketemu Tuhan. Nah, itu kenapa? Dia dipengaruhi. Jadi kalau kita punya pengaruh yang benar, ketemu komunitas yang benar, itu hidup akan berubah. Dia mungkin bisa terus ada di Amerika. Nah, apa yang saya mau coba sampaikan, sementara sosmed, pergaulan kita mempengaruhi kita dengan hal-hal yang tidak benar, kita tuh garam, kita itu terang. Kenapa enggak kita pengaruhi mereka? Kalau lihat sosmed saya di TikTok, di Instagram, jangan lupa follow back kakak. Itu tiada hari saya posting ayat, saya posting khotbah, saya posting dengan nilai-nilai. Kenapa? Sementara orang banjiri dunia dengan banyak hal yang nilainya nggak jelas, kita banjiri dengan kebenaran. Ibu-ibu, mahasiswa, pelajar, orang tua, entah caranya bagaimana mempengaruhi dengan kebenaran. Jadi fokusnya jangan uang dulu, jangan cuan dulu. Gini, bagaimana nilai-nilai kebenaran bisa keluar lewat hidup saya dan mempengaruhi. Nanti karirnya Tuhan yang angkat. Karena garam-garam seperti ini dibutuhkan oleh Tuhan. Karena dibilang kamu adalah garam dunia. Dengar baik-baik, karir kita, bisnis kita skalanya bukan lokal hanya New York. Akan nyampe ke West Coast, sampai ke Mid, sampai ke Asia Pasifik, sampai ke ASEAN, sampai ke Jakarta. Kelasnya dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yang ketiga, visi yang besar adalah gini, berkuasalah. Tadi beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Yang kedua, taklukkanlah itu. Yang ketiga adalah berkuasalah. Nah, kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan, jangan lupa mengelola dengan baik, adil dan bijaksana. Mengelola dengan baik, adil dan bijaksana. Segala sesuatu
kita akan kehilangan segala sesuatu yang kita nggak kelola dengan baik. Kita manage, kita rawat. Kita bisa kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan kesehatan kita. Saya semenjak ngerti kebenaran ini mungkin sudah 20 tahunan ya. Dari umur 29 tahun setiap tahun tuh rutin check up. Dan dokter bilang ditambah setahun 2 kali. Monitor asam uratnya, monitor ginjalnya, monitor semuanya. Orang berpikir masih muda. Biasanya jam segini saya udah di tempat fitness. Tapi hari ini kan khotbah dulu. Nanti janji PT-nya jam 9. Tiada hari tanpa olahraga, 1 rest day. Hari Minggu khotbah kan udah 5 kali. Jadi kita harus kelola. Nah, ada banyak orang nggak bisa jadi besar karena dia nggak bisa kelola apa yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan bilang setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar. Saya masih lakukan kunjungan, saya masih doakan orang sakit, saya masih ngubur, saya masih berkati pernikahan, walaupun jemaat bertumbuh karena Tuhan bilang gini, kamu tuh punya visi mengelola. Jadi jangan pernah gengsi untuk melakukan hal yang kecil dalam kehidupan. Ini baru awal khotbah. Jadi Tuhan berikan tanggung jawab yang besar pada setiap kita. Makanya jangan suka pandang remeh orang lain. No play-play. Semua anaknya Tuhan, Bapa ingin setiap kita jadi besar. Nah, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan itu dikasih visi yang besar tapi gagal. Gagal dan karena gagal itu dunia kacau. Kita lihat Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, coba lihat kenapa hal ini terjadi dalam hidup kita. Gimana bro kabar? Aduh, mabok nih, pusing nih. Susah cari uang. Mulai sekarang jangan ngomong susah cari uang, benar-benar susah. Tes. Cari uang gimana? Boleh tulis di chat. Gampang? Di Amerika gampang nggak? Dulu pikir pindah Amerika lebih gampang. Sekarang susah. Nah, susah beneran. Jadi itu kutuk, tapi kutuk telah dihapuskan di kayu salib oleh Yesus Tuhan. BMC New York harus ngalami berkat ngejar kita. Dimulai dari apa? Visi yang besar. Nah, Yesus datang ke dunia berkorban di kayu salib supaya apa? Kita dikasih kesempatan yang kedua. Jadi, kalau Adam dan Hawa gagal, BMC New York, kami GB Gilgal diberi kesempatan kedua. Nah, mereka gagal karena apa? Karena karakter. Nah, contoh karakter kan banyak ya, kita ambil tanggung jawab aja. Ini inti khotbah saya. Kalau mau besar dalam hidup, karakter tanggung jawab harus kita kembangkan. Tanggung jawab apa sih? Melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang sesuai dan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan dan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu,
bersyukur punya gereja lokal di mana Tuhan taruh kita di New York. Gini ya, kalau di gereja dapat tugas pelayanan, saya nggak ngerti apa aja bidangnya di sana. Tapi kalau kita bisa lakukan dengan sempurna untuk Tuhan yang tidak kelihatan, kita akan sangat mudah untuk melakukannya kepada manusia yang kelihatan. Kalau kita melayani di gereja kepada yang tidak kelihatan dan tidak dibayar, tapi bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan excellent, apalagi nanti yang dibayar. Saya selalu ajarin sama anak-anak muda, saya bilang kalian tuh dikasih pelayanan, begitu bertambah, begitu lebih sering, jangan sungut-sungut. Bersyukur, itu medan latihan. Dan benar apa yang terjadi, anak-anak muda kita, saya udah gak hafal semuanya, tapi yang saya kenal, yang saya muridkan langsung, mereka menjadi orang-orang yang sukses. Satu kali ngajar, dia seorang trainer, bisa $5.000 secara mata uang Amerika. Saya rasa saya pernah lihat dia posting juga khotbah di Worship From Home, Pak Haryanto Kandani. Ada yang misalnya setelah sekolah dia tinggal di Australia. Saya ketemu aja mungkin udah 10 tahun yang lalu, itu penerimanya udah sekitar $10.000. Jadi ada banyak orang-orang yang karena dilatih di rumah Tuhan, menjadi besar yang dicari manusia, profit, cuan, gaji tinggi, itu Tuhan kasih. Karena dunia ini harus dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Nah, inti khotbah saya sekarang masuk ke sana. 5 hal tanggung jawab yang menyebabkan manusia pertama gagal. Nah, kita jangan ulangi. Yang pertama adalah tidak menguasai firman. Makanya kenapa hari ini kita banyak buka ayat, kita gali, mulai latihan. Itu banyak orang Kristen udah gak bawa Alkitab, lihat LED, telat dikit buka ayat, marah loh dia. Gimana sih ini yang tugas? Gitu. Padahal harusnya kan dia buka Alkitab, bahkan sebelum pendeta buka dia tahu, oh bunyinya begini nih firmannya. Kejadian 2 ayat 16-17, semua saya ambil dari kisah awal penciptaan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh ya, semua pohon boleh dimakan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau saya jadi mereka senang banget, semuanya boleh dimakan dengan bebas. Tapi coba lihat apa yang ditipu oleh setan, Kejadian 3 ayat 1-5. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan dibalikin. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, orang yang gak kuasai firman bisa ketipu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita bahas ini sekarang. Tanggung jawab yang pertama sederhana sekali, menguasai firman. Pertanyaan saya malam hari ini, apakah kita menguasai firman? Kalau ada yang tanya, bro, kalau nggak salah di agama lu ada ayat gini, bentar ya. Kalau nggak salah sih, lah dia nanya sama anak Tuhan, jawabnya kalau nggak salah. Coba kalau kita sakit ke dokter, dok saya ini agak migrain ya, terus mah saya tuh kambuh, makan ini salah, makan itu salah, obatnya apa ya dok? Gini ya, kalau saya nggak salah sih obatnya ini. Ya kita tinggalin tuh dokter. Kita harus menguasai firman. Bapak Ibu,
Kenapa ada orang gagal untuk hidup, gagal dalam hidup? Sederhana, karena nggak menguasai firman. Ayatnya, Pastor, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu bisa tahu semua makanan enak di New York sampai ke ganggang, sampai di atas pohon, sampai di bawah sungai. Tapi kalau nggak menguasai firman, baru setengah hidup. Tapi saya berhasil nih, nggak hafal ayat. Di mata manusia berhasil, di mata Tuhan tidak berhasil. Kamu cuma good, not great. Pertanyaan saya gini, BMC New York mau good atau great? Kan ada good, ada better, ada best atau great kan? Pilih great lah. Kuncinya apa? Menguasai firman. Kenapa ada orang hidup nggak maju-maju, jalan di tempat? Kenapa nggak maju? Bisnisnya nggak maju, bidang-bidang lain nggak maju dalam hidupnya, pelayanannya nggak maju, karena tidak menguasai firman. Ayatnya, Pastor, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi jalan kan gini, tak 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 tak. Kalau gelap, kita bingung mau jalan kemana. Akhirnya jalan di tempat, bisnisnya jalan di tempat, karirnya jalan di tempat. Siapa yang ikatan gak bebas-bebas, jatuh di dosa yang sama, jatuh di kelemahan yang sama. Marah, bukan hanya marah, amarah. Amarah bedanya apa sama marah? Berseri kalau marah. Pakai kekerasan, emosi, sampai dendam, sampai kepahitan, sampai kecewa. Firman Tuhan bilang ini, kalau kamu mengenal kebenaran, kalau kamu menguasai firman, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang menguasai firman itu kelemahan, ikatan lepas dari tas. Kenapa sih keluarga gagal? Kenapa keluarga nggak bisa jadi besar? Karena dia terikat. Ada banyak orang bisnisnya udah besar. Saya baru layani seorang, dia punya uang cash 1 triliun. Barusan harus jual banyak, kenapa? Judi. Terikat. Kristen, tapi tidak menguasai firman. Udah besar, turun lagi, nggak jadi besar. Kenapa? Karena tidak menguasai firman. Nggak ada amin nih dari tadi, saya kasih ayat terus loh sampai amin baru poin pertama. Ini udah jelas sekali, udah bagus sekali ini khotbahnya. Kenapa manusia, orang cerai kenapa sih? Karakter. Oh enggak, dia selingkuh kan karakter, nggak setia. Kenapa orang cerai? Oh, saya nggak tahan sama dia. Cerewetnya minta ampun. Karakter apa? Nggak ada penguasaan diri. Udah, yang penting gua rasa apa? Gua ngomong. Yang penting gua lepas, lega. Lu lega, dia sesek. Lu lepas, dia mabok. Jadi karakter. Kenapa orang gagal besar dalam hidup? Karena karakter. 2 Timotius 3:16, segala tulisannya diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Beda. Orang menguasai firman sama enggak, beda. Kenapa orang menguasai bidang tertentu, dia ngomong gak pakai catatan? Karena dipelajarin terus. Bisa tahu mana barang asli, mana barang palsu. Bapak Ibu gini, firman Tuhan itu tidak kelihatan. Itu yang harus dikuasai. Kenapa? Karena yang sementara yang kita banyak kuasai bisnis, politik, apalagi ya, kuliner, semua kelihatan sifatnya sementara. Semua yang kelihatannya sifat sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Pakai contoh ya. Satu saat saya khotbah, mentor saya udah bilang, kamu sih percayain. Jadi ini kejadiannya Natal kemarin nih, 6 kali kebaktian kan. Dia bilang percayain orang. Jadi kita tuh khotbah, umur bertambah, khotbah bukan hanya fisik, pikiran, jalan, jiwa, roh juga. Kamu tuh kayak kesedot. Ya, saya bilang. Nah, selesai khotbah Natal, di kita tuh gereja libur. Karena hampir 100% volunteers kan.
Kebaktian kelima, dia WhatsApp saya, gimana kabar? Mantap, saya bilang. Setelah saya kena masih segar, dia bilang oke semua segar. Saya pulang mandi, mau pergi liburan sama anak, sama teman-teman juga. Jam 2 pagi, tiba-tiba saya menggigil, demam. Aduh, kenapa nih ya? Saya bangun istri saya, panas udah 39. Besok pagi panggil dokter infus. Lusanya mau berangkat. Minum obat, turun, naik lagi. Wah repot ini. Udah 2 kali infus. Akhirnya saya bilang sama teman-teman, kelihatan saya harus gagal. Gagal pergi. Saya coba cancel hotel, coba cancel pesawat. Nah ada satu dokter yang langganan saya tuh bukanya malam, pesawatnya sore. Keingat ada satu dokter yang bisa buka siang. Saya pergi nih, masih dalam keadaan demam, panas. Dokternya periksa saya, dok ini saya mau pergi gagal. Kenapa gagal? Dia bilang, pergi aja. Sebenarnya dokter ngaco atau benar ya? Dia bilang gini, saya kasih obat kamu, saya suntik, jalan nanti malam. Udah disuntik di perut, suntik di mana saya lupa, di pantat atau di mana, kasih obat 2, masih demam. Terus saya bilang gini, dokter yakin? Dia ngomong satu kalimat, saya jamin kamu sembuh. Berangkat. Saya bilang sama sekretari saya, tiket nggak jadi cancel, hotel nggak jadi cancel. Saya bilang sama teman-teman saya berangkat. Dalam perjalanan pulang, masih demam nggak? Masih. Bener, tambah sore, sembuh. Saya bilang, dahsyat tuh dokter. Nah, beda cerita, kalau hari itu, saya telepon Pastor Yongki. Pastor Yongki, menurut Pastor Yongki, saya berangkat nggak ya? Wah, kalau saya jadi pastor sih, jangan. Kenapa? Karena Pastor Yongki tidak sekolah dokter. Orang yang sekolah dokter dengan yakin bilang ini, saya jamin di hidup saya, yang ngejamin hidup cuma satu, Tuhan Yesus, yang kedua penipu. Tapi karena dia dokter, dia kuasai firman-Nya. Kenapa banyak kita gagal dalam pernikahan, gagal dalam cari jodoh, gagal dalam bisnis, gagal dalam banyak hal, nggak bisa maju, nggak bisa besar? Simple. Karena kita tidak menguasai firman. Firman Tuhan kelihatannya cuma tulisan, tapi firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan kelihatannya cuma tulisan, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan kelihatannya cuma tulisan, tapi waktu dia bersabda untuk hidup kita, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menepati. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada satu hal yang kita bisa bawa pulang hari ini, kuasai firman. Kuasai firman. Langit dan bumi. Kenapa orang mau main ke Amerika? Kenapa orang mau lihat gunung, lihat pantai? Dunia nggak berbentuk, tapi waktu Allah berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah gelap, gelap itu jadi. Kenapa kita ke kebun binatang? Firman Tuhan bilang, jadilah binatang-binatangnya ada, dan itu ada. Pertanyaannya hari ini, apa yang belum jadi dalam hidupmu saat ini? Tuhan mau BMC New York jadi besar. Tuhan mau semuanya ikut Zoom, ya ikut YouTube jadi besar. Kuasai firman. Jadi BMC New York nggak boleh ngomong lagi nih, kalau nggak salah nggak boleh, harus dikuasai. Saya jamin kamu sembuh, sehat sekarang, bisa khotbah. Yang kedua, amin lah, udah bagus sekali nih khotbahnya, udah semangat. Amin lah, tulis di chat. Nah, kasih Bu Dewi. Sebentar. Iya, yang kedua adalah tidak mengendalikan diri. BMC New York pengendalian dirinya gimana? Mantap. 0 sampai 10 berapa? Kejadian 3 ayat 6a C. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kelihatan baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau tembok udah roboh, gimana mau besar dalam hidup? Ya, bicara pengendalian diri ya. Ada orang yang ingin kaya, ingin cepat kaya, ini yang lebih bahaya, ingin terlihat kaya, walaupun nggak kaya, roboh temboknya. Kenapa? Nggak punya pengendalian diri. Dia lakukan banyak hal. Tidur sama orang lain yang bukan pasangannya, bohong, nyuri, gelapin pajak, nipu. Buatan mana kok? Jerman lah. Orang Cina kemana-mana kok bisa Jerman? Karena ingin kaya, ingin cepat kaya, ingin terlihat kaya, tidak ada pengendalian diri. Lagi ya, ingin kurus, ingin cepat kurus, ingin terlihat kurus. Pak Jimmy kayaknya pernah datang deh, saya lupa ya, pernah ketemu Pastor Yongki enggak? Itu salah satu leader di kita. Mamanya tuh meninggal muda sekali. Kenapa? Ingin terlihat kurus, ingin cepat kurus, tiap hari minum obat diet, kena ke tubuhnya, meninggal, kurus, tapi ketemu Bapa di surga. Yang harusnya dilakukan apa sih? Pengendalian diri kan? Biasa nasinya 1,5, biasa makan sehari 6 kali, 3 kali aja, potong nyemil. Ingin terkenal, ingin cepat terkenal, dan kelihatan terkenal. Akhirnya so terkenal, jadi norak. Ingin besar, ingin cepat besar, akhirnya kita lakukan segala hal dan tidak ada penguasaan diri. Kesaksian satu aja ya. Kita kalau jadi pendeta ya, kalau ketemu orang ditanya, jemaatnya berapa? Kan orang cuma nanya ya, tapi bagi seorang pendeta tuh terusik dia. Kebaktiannya sudah berapa kali? Cabangnya sudah berapa? Kenapa saya kasih contoh pendeta? Supaya nggak pada tersinggung. Ya, jadi ntar terjemahin sendiri. Oh, masih nyewa ya? Kan dia cuma ngomong kan? Tapi itu jelek. Baru punya gedung aja sombong. Nah, akhirnya banyak tawaran-tawaran yang membuat kita kalau nggak mengendalikan diri, kelihatannya bisa di mata orang besar banyak, tapi sebetulnya nggak great di hadapan Tuhan. Kan tema khotbah kita how to be great in life. Misalnya contoh, seorang konglomerat bertobat di gereja kita. Pastor, pokoknya di mana aja pastor lihat yang punya grup kita, saya kasih. Tanah nih dikasih 4.000 meter. Bagaimana kita harus bilang terima kasih Pak, kami belum ada rencana buka cabang di sana. Itu nggak gampang. Kalau saya nggak punya penguasa ini kan ambil aja dulu, ya kan, urusan nanti. Ternyata gembalain satu aja nggak gampang, gimana gembalain banyak. Makanya orang udah buka cabang banyak tutup. Ini deh satu cerita ya. Kita lagi duduk di pesta, ada seorang pengusaha duduk di sebelahnya Pak Jimmy. Dia tanya, Pak Jimmy kan selalu nginjil kan, emang gerejanya di mana? Cerita, perlu gedung nggak katanya? Saya punya tanah tuh 1 hektar buat gereja. Oh perlu dong, kita kan udah penuh kan, udah sampai tempat parkir. Pak Jimmy saya duduk di meja lain, dia WhatsApp saya. Bisa ke WC nggak sebentar? Saya bilang kok cowok genit ya, kencing ngajak bareng ya.
Ya udahlah temenin, ya kencing lah. Terus udah mau temenin ke WC, kok nggak kencing? Bro, sini bro katanya. Katanya mau kencing. Enggak. Ada mau ngasih tanah 1 hektar nih, lokasinya bagus katanya. Terus akhirnya kita nggak jadi kencing, kita balik lagi. Dijanjilah ketemu. Jadi saya buat tim lihat tanah itu. Pas sampai ke tanah itu, kita turun mobil, rupanya di sebelah ada gereja kecil, GBI pula. Saya kan ketua kan, salah satu ketua. Dia dada-dada pastor. Dia nggak tahu bahwa kita dikasih tanah 1 hektar di sebelahnya. Begitu saya lihat mereka dada-dada, saya lihat gereja kecil, saya tetap turun lihat dan saya bilang gini, thank you, saya nggak ambil tanahnya. Saya dibego-begoin. Yang tim panitia, kita lagi perlu gedung, dikasih gratis, nggak mau ambil. Saya bilang gini, buat apa kita besar, tapi merusak orang lain. Saya bilang nggak semua berkatnya kita. Dan saya tambah dibegoin lagi, akhirnya kita ambil tanah yang kita bayar dan nyicil. Begitu tanda tangan, gereja tutup karena COVID. 2 tahun gak ada kebaktian, lagi nyicil pula. Di mata dunia, saya bego. Tapi di mata Tuhan, saya besar. Buat apa saya besar di mata dunia, tapi saya dikutukin mata tetangga. Gara-gara Gilgal, gereja kita kesedot, gereja kita tutup. Jadi gini, untuk besar perlu punya penguasaan diri. Sampai sekarang Tuhan gak pernah meninggalkan kita. 17 bulan lagi topping off GC2. Kebutuhan masih banyak, tapi saya percaya dia Tuhan yang besar. Dia pengen anak-anaknya besar. Yang ketiga, tanggung jawab apa sih yang gagal dari manusia pertama sampai mereka gak bisa jadi besar? Tidak berfungsinya peranan dalam keluarga. Besar gak dimulai dari akun bank, account kita di bank. Besar dimulai dari keluarga. Ada banyak orang kejar besar di rekening bank, tapi mereka gagal dalam keluarga. Anak-anaknya kecewa, gak setia dalam pernikahan dan banyak hal. Kalau harus pilih, pilih keluarga. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil di keluarga, Tuhan akan kasih perkara yang besar. Kejadian 3 ayat 6c dan d. Lalu ia mengambil dari buahnya, si Hawa ini, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Karena saya ulang sekali lagi ya, lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Coba ya kita ngobrol sedikit, tulis di chat. Menurut Bapak Ibu BMC New York, kejadian ini terjadi salahnya Hawa atau salahnya Adam? Yang Hawa tolong tulis, yang Adam tolong tulis. Menjelang pemilihan presiden jangan golput. Coba kita lihat. Pastor Yongki salah Adam. Dua-duanya, Evelyn lebih rohani. John, Adam. Kok gak ada yang nyalain ular ya? Salah dua-duanya. Kalau di pria sejati salah Adam. Kenapa Adam gak jagain Hawa? Udah digoda, malah dia ikut makan. Kalau di kebaktian wanita, di selain wanita, kamu kan penolong. Kamu harus lebih kuat. Kenapa kamu yang dicolong? Ada yang lebih rohani, nyalain ular, gara-gara setan. Udahlah, masalah kita karena suka cari siapa yang salah. Gak usah cari siapa yang salah. Yang penting jalan keluarnya. Kalau semua orang berfungsi, tidak akan ada yang salah. Jadi, saya bahasnya dari sisi saya ya. Gembalain jemaat nggak gampang. Tapi kalau saya gagal menggembalakan anak saya sendiri, saya gagal. Nggak gampang.
Tumbuh di dunia sekarang itu nggak gampang, sosmed segala macam. Jadi setiap hari saya harus dengan tekun, nggak pernah absen, mesbah keluarga. Saya bilang ini, Cak, anak saya namanya Carisa, Cak, dia dipesan satu hal, kamu boleh pinter, kamu boleh sukses, tapi harus cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Saya ketemu lagi, saya bilang nih, Cak, dia dipesan satu hal, hidup kudus. Kalau kamu dapat calon suami, ciuman pertama hanya boleh di pemberkatan nikah. Karena dia sekarang udah 15 tahun, tiap kali saya ketemu satu hal, satu saat dia tanya begini, Dad, kenapa tiap kali ngomong satu hal, Ica hitung-hitung udah banyak sekali. Saya bilang, nggak apa-apa, pokoknya supaya kamu ingat sampai sampai gede. Dia pernah ngomong satu hal. Satu hal. Ayo semuanya bilang sama-sama 2, 3. Satu hal. Kenapa kita gagal? Karena ada satu hal yang kita nggak lakukan dalam keluarga. Berperan. Ibu-ibu lupa doain suami tiap hari. Asik dengan Queen of Tears. Netflix. Oh, nggak nyampe ke New York ya Netflix ya. Bapak-bapak, berperanlah tiap hari. Saya kalau lagi keluar kota, keluar negeri, kemanapun, video call. Teknologi sangat menolong kita. Jangan sampai kita gagal karena istri tidak berperan, bapak tidak berperan, orang tua tidak berperan. Saya sangat percaya BMC New York akan jadi great. Setiap kita yang ada akan jadi great kalau kita berperan di dalam keluarga. Saya belum menikah, masih single, masih anak, sederhana. Hormatilah orang tuamu, karena panjang umurmu di bumi dan kau akan diberkati dalam segala hal. Belum menikah, jadi anak, tapi berperan. Itu kunci besar dalam hidup. Yang keempat, tidak jujur. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Tenang. Saya sudah mau selesai 2 poin lagi. Yang tidur boleh bangun. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya, saya sederhanain ya. Tuhan cuma tanya gini, Dam, kamu makan ya? Dia nyalain orang lain. Sebetulnya kan jawabnya sederhana, Dam, kamu makan ya? Iya Tuhan. Sorry, kemarin gak tahan waktu lihat, pengen banget. Saya rasa Tuhan langsung ampuni Adam, dan kita gak harus menanggung semua kutuk yang ada di Kejadian 3 yang tadi kita baca. Iya, saya salah. Saya minta maaf. Iya, saya salah. Saya minta maaf. Yo, Bapak Ibu jujur enggak? Sama klien, sama pasangan, sama Tuhan. Hidup kita tuh kayak pipa ya. Waktu kita nggak jujur, kita tuh nimbun kotoran di dalam. Gimana berkat mau ngalir? Gimana kreativitas mau ngalir? Gimana hikmat mau ngalir? Orang itu dibayar besar yang pertama karena menyelesaikan masalah kan. Masalah selesaikan apa? Karena hikmat. Kalau banyak nggak jujur, pipanya kotor, banyak sumbetannya, gimana hikmat mau ngalir? Oh tapi dia pintar sekali pastor. Baca Yakobus 4. Ada hikmat dari dunia, ada hikmat dari Tuhan, ada hikmat dari diri sendiri, ada hikmat dari setan. Yang tokcer, hikmat dari Allah. Orang dibayar mahal karena apa sih? Karena memberikan solusi. Solusi datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau hidupmu nggak jujur, itu kayak pipa, banyak kotorannya, gimana solusi mau turun? Dari Tuhan. Kendala orang nggak bisa besar dalam hidup
karena gagal untuk jujur dalam kehidupan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya iblis ambil bagian. Kita ke rumah orang, ditawarin makan pas mereka lagi makan. Ayo makan, ayo makan. Jangan bilang, aduh nggak deh kita udah kenyang. Loh, udah makan? Udah. Kenyang bohong, udah. Kapan makannya? Barusan. Di mana? Tuh, di sana 4 kali bohong. Mendingan jujur. Yuk makan, ayo kenyang kita. Yang kelima. Saya selesai di sini. Tanggung jawab yang gagal dilakukan oleh manusia pertama tidak bertanggung jawab atau menyalahkan orang lain. Kejadian 3 ayat 13, ini ayat saya yang terakhir. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Kamu gemukan ya? Kok gemuk sih? Iya nih temen-temen. Gemuk nyalain temen-temen. Mau temennya gajah semua, kingkong semua, kan mulut lu bisa dijahit. Kenapa lu banyak utang? Iya nih, Shopee, Tokped, suka nawarin promo, diskon. Kamu kok di gereja gitu-gitu aja gak bertumbuh? Tahu pendetanya khotbah gak jelas. Gerejanya kayaknya kurang gimana ya, kurang hadirat. WL disalahin, pendeta disalahin. Ayo, mau nyalain siapa lagi? Tanggung jawab berhenti di sini. Itu titik awal, titik balik kita jadi besar dalam kehidupan. Kenapa kamu gemuk? Kenapa kolesterol tinggi? Saya kurang jaga makan. Saya harus lebih olahraga. Porsi harus saya kurangin. Ini salah saya. Kenapa tekor terus? Karena saya nggak kelola duit dengan baik. Saya harus lebih tahan diri. Walaupun diskon 70%, yang di lemari juga belum dipakai. Kenapa kamu nggak bertumbuh? Karena saya males baca firman, males nginjil, males saat teduh. Lihat ke diri sendiri. Tanggung jawab berhenti di sini. Stop menyalahkan orang lain. Hari ini di dalam nama Yesus, tanggal 19 Juli 2024 adalah titik awal BMC New York dan semua jemaatnya jadi besar di dalam kehidupan. Selamat jadi besar, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau kasih kesempatan kedua setelah Adam dan Hawa gagal untuk kami jadi besar. Ampuni yang kalau kami kejar cuma dolar, cuma cuan, profit, ketenaran, kekuasaan. Sekarang kami ngerti apapun kami, pengusaha, profesional, pelajar, pelayan Tuhan, visi kami adalah memperbanyak gambar Allah, mempengaruhi dengan kebenaran, dan semua yang kami nggak pernah kejar itu datang dalam hidup kami. Masing-masing ambil waktu dengan Tuhan, minta ampun dari 5 poin ini. Mungkin kita suka menyalahkan orang lain, kita nggak jujur, kita nggak berfungsi dalam keluarga, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak menguasai firman. Bereskan dengan Tuhan. Kau mendengar setiap pengakuan mereka ya Bapa. Aku minta ampuni setiap kami dan sucikan kembali kami dengan darah-Mu. Kami mau belajar tanggung jawab dalam 5 hal ini. Dan kami lihat dengan mata iman, kami menjadi besar dalam kehidupan di hadapan Tuhan. Berkati semua yang hadir, berkati Pastor Yongki dan keluarga dalam pengembalaan, dalam kesehatan. Berkati semua yang hadir.
Dan aku melepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.